Itu asal muasalnya tuh kayak dari mana sih, Mbak? Justru yang Mak Kunti itu beda-beda tempatnya. Oh, beda, berarti ada banyak. Jadi keluar dari kasur itu jadi badannya kayak asap gitu loh. Tapi mulutnya menyeringai, pokoknya jalan begini. Nah itu tuh pas Allah Akbar, pas azan maghrib tuh kayak bayiku hilang. Nari terus pakai selendang kayak orang nari. Sama dulu. Iya, dan itu ada pohon besar di belakangnya, terus ada buto ijo juga kan. Si penari ini bilang, aku ingin anak ini, buto ijo bawakan itu. Halo teman-teman Kalapunaholic. Jumpa lagi dengan Mongol Stress di konten yang nice to meet you banget lah. Hari ini Mongol udah kedatangan bintang tamu yang memiliki pengalaman mistis dalam hidupnya. Dan ini dia yang mengalami. Dan dia melihat nyata apa yang dia alami. Tapi dia nih low profile banget. Dia nggak mau menganggap apa yang dialami itu sebagai sebuah kelebihan. Dan bintang tamu kita pada hari ini adalah Mbak Rifda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya Allah. Baik. Tinggal di mana, cantik? Saya di Bogor. Oh, anak Bogor. Saya juga di Bogor. Saya sering lihat sih. nonton stand up-nya loh. Masa? Iya. Ya udah kita nggak usah kalah punah ya stand up aja. Mbak Rifda, ini Mongol pingin nanya nih, ada beberapa hal yang terjadi nih dari sinopsis yang Mongol baca tuh, yang membuat Mongol tuh sampai berpikir wah ini hebat sejujurnya. Itu asal muasalnya tuh kayak dari mana sih, Mbak Rifda? Justru yang Mak Kunti itu beda-beda tempatnya. Oh, beda. Berarti ada lebih dari satu kejadian yang terjadi. Kalau di setiap tempat beda-beda. Kalau yang di rumahku, aku tuh sering ngalamin sendiri. Nah, di rumah ini yang seperti apa yang Mbak Rifda lihat? Kalau waktu aku kecil itu, karena satu rumah itu kan aku tingkat ya. Jadi kamar atas itu ada kamar saya sama mama sampingan sama kamar tante saya. Tante saya sama om saya itu waktu itu punya anak bayi kecil. Terus waktu itu tante saya di dini hari itu turun ke bawah untuk buat susu. Ketika naik ke atas lagi kok melihat anaknya udah nggak ada di kasur, sedangkan itu kan baru lahir banget ya. Terus mulailah ke kamar sebelah ke ibu saya sama saya gedor-gedor, Danan kemana nih nama sepupu saya ini. Loh bukannya tadi di kamar gitu. Tadi baru bikin susu sebentar, coba dibantu cari. Jadi semua tuh bener-bener pusing tuh nyarinya sampai ke bawah, ke kamar bawah, kamar nenek, ruang tamu tuh nggak ditemuin. Pas aku buka kamar tante itu, jadi keluar dari kasur itu jadi badannya kayak asap gitu loh. Tapi mulutnya menyeringai, terus rambutnya segi gitu, berantakan tapi sebahu doang. Terus aku bilang, Tante, coba deh cek di kolong kasur. Pas tanteku, masa sih? Soalnya tuh jarak dari kasur ke kolong tuh sempit banget. Dan itu tuh mustahil untuk kayak dimasukin bayi gitu loh. Maksudnya ngepres gitu kan. Terus itu pas dibuka, ada sepupu aku di situ. Dan itu kayak dia kayak ketawa jahil gitu, kayak keluar dari jendela pas sudah dibuka gitu. Terus kayak semuanya tuh pada bingung kok bisa tahu di kolong, padahal tadi udah nyari kemana tahu kayak nggak ditemuin kayak gitu. Nah, itu sepupunya umur kurang lebih masih kecil berarti dong? Iya, hampir 2000, kelahiran 2000-an kan aku 96 ya. Aku pas TK apa SD gitu pas ngalamin itu. Waduh. Itu kayak pertama kali aku ngelihat itu sosok. Dan itu aku nggak tahu kalau itu panggilannya Mak Kunti. Karena bawahnya tuh nggak ada, jadi kayak ke atas doang. Cuman gitu. Di bawahnya tuh kayak asap gitu, awan. Iya. Gitu. Tengah badan gitu ya? Iya, kakinya tuh nggak ada, jadi kayak mengerucut gitu. Jadi keluar dari kolong kasur itu. Nah, jadi sepupumu ini apa mau diculik sama Kunti atau? Kayaknya lebih diumpetin sih, kayak lebih jahil. Gitu ya? Oh, ngajak itu main-main, tapi yang mainannya anak kecil. Nah, sejak itu tanteku kalau sekarang kan udah punya cucu ya, dia nggak berani bawa cucunya tuh keluar kalau abis maghrib. Jadi udah di rumah aja, kayak mungkin dia lebih ke trauma sih ngalimin ke anaknya. Ya. Tapi waktu lu lihat Mbak Kunti itu, beliau pakai baju polkadot atau hanya baju putih gitu? Asap sih, tapi yang ke atas putih. Oh, putih ya. Terus dia kayak senyum. Ininya senyum lebih licik sering ya? Sampai sini. Jadi kayak menyeringai gitu. Wow, kayak Joker ya? Iya, kayak Joker. Tapi kan ini, kalau Joker kan itu kan
kayak make up ya. Ah. Nah itu dia benar-benar giginya tuh kelihatan. Oh ya Gitu. Allah, Bapak surgawi. Tapi kalau seandainya di saat Mbak Rifda ngelihat itu ada perasaan takut atau perasaan aneh? Karena kalau justru pas masih kecil tuh aku kan nggak ngerti kayak gitu-gituan. Jadi kayak ya udah biasa aja. Tapi pas udah gede karena lebih ke udah banyak pengetahuan tentang yang kayak oh itu namanya Mbak Kunti, oh itu namanya pocong, kayak oh ternyata sama ini gitu. Ternyata aku lihat itu ya gitu. Itu kan kalau di rumah kan kasusnya. Iya. Pernah ada di tempat lain, pernah melihat sosok-sosok makhluk gaib juga? Ini di Masjid Puncak yang terkenal sih. Oh, oke. Nah jadi waktu itu macet kan. Jadi kita emang biasa kalau weekend itu suka naik ke atas tuh ke villa. Terus waktu itu pas macet itu bener-bener sebelum maghrib banget. Karena nggak bisa bergerak itu, papaku tuh keluar pipis di pohon. Karena aku duduk di depan, adekku tuh di belakang. Berempat atau bertiga, kayaknya berempat deh sama ibu aku. Jadi aku sama papa, nah papa tuh bener-bener keluar ke pohon gitu. Aku diem aja ngeliatin ngeliatin kemacetan jalanan puncak. Padahal yang ke bawah itu lancar. Dan pas jarak 20 apa 25 meter gitu. Itu tuh bener-bener terbang terus megang begini. Tapi lurus terbangnya. Bener-bener dari Masjid At-Ta'awun gitu. Aku nggak ngerti kalau itu dia bawa apa karena kan nggak jelas ya. Nggak nggak kelihatan. Begini, iya, pokoknya jalan begini. Nah itu tuh pas Allah Akbar pas azan maghrib tuh kayak bayiku hilang gitu pasangan suami istri. Terus pas aku lihat ada apaan tuh di depan gitu rame-rame, terus pokoknya pada kebingungan, katanya bayinya hilang. Itu yang tadi apa gitu. Aku kan mau ngomong juga takut salah juga kan ya, maksudnya kayak halu dikiranya kayak gitu. Iya benar. Kayak masa sih paling cuma dibawa keluarga atau siapa gitu kan, takutnya kan emang lagi dipegang siapanya gitu kan gitu. Pas papaku pipis itu kan azan maghrib gitu ya, pas dari masjid yang terkenal di puncak itu kan. Terus kayak lihat gak, aku itu nanya adik aku pas sebelum ada teriakan, lihat gak? Lihat gitu. Ada apaan? Itu bawa bayi, kata adikku. Kan adikku sama aku beda setahun ya. Berarti kan aku nggak halus sendirian dong. Iya, adikku karena ada orang lain juga melihat hal yang sama. Justru tuh adikku lebih parah daripada aku. Maksudnya penglihatannya lebih jelas. Gitu. Lebih tajam kalau Mbak Rifda agak sedikit sumir karena berpikir ini bener atau enggaknya gitu. Oke. Lebih parah digangguin justru adik aku sih. Adiknya juga cewek? Cowok. Wih. Adikku tuh pernah camping di hutan, dikelilingin babi hutan gitu. Katanya dia waktu itu. Maksudnya sampai gede pun dia masih bisa kalau babi hutan sih lebih banyak kan nggak mungkin makhluk gaib. Kalau makhluk itu babi ngepet. Karena kalau berkemah di hutan itu pasti akan ada babi hutan. Babi hutan itu kadang-kadang dia akan ngumpul di kemah. Saya juga dulu berkemah sering. Waktu saya syuting film Warisan Olga juga kita tinggal di kompleks di rumah yang di luarnya babi hutan. Dan babi hutan itu adalah babi-babi yang siap diterkam oleh maung, oleh binatang-binatang buas yang ada di daerah kita waktu itu syuting di Pecang. Pulau Pecang. Daerah apa itu? Ujung kan dia ujungnya Pulau Jawa. Ujung Kulon dia tahu. Jadi saya Billy itu babi hutan. Jadi kita kadang mikir itu babi ngepet. Aku bilang siapa yang mau ngepet di tempat segini, nggak rumah cuma satu. Iya benar. Jadi pengalaman itu akhirnya membentuk Rifda sekarang lebih ke cuek kalau ketemu makhluk halus atau cuek, nggak parno kayak orang lain sampai semaput pingsan gitu. Enggak, karena waktu SMA itu SMA juga udah ada pengalaman keren waktu SMA. Tapi aku nggak mau menyebutkan nama sekolahku ya. Nggak usah sebutin, ya, jadi... singkatin aja SMP 36 gitu. Oh enggak. Kan kalau disebutkan di daerah... sekolah menengah pertama gitu. Bukan di daerah Jakarta. Oh di Jakarta, oke. Bukan. Di daerah Jawa Timur waktu itu. SMA aku. Jadi waktu itu kita emang ada studi khusus kayak ke daerah Malang. Kebetulan kan emang temanku ini tuh broken home kayak aku. Jadi aku tuh ngerasain lah apa yang dia rasain, tapi aku tuh kayak nggak pernah terlalu mikirin banget gitu loh. Jadi dia tuh bener-bener selama wisata tuh ngelamun bener-bener
orang-orang pada happy-happy foto-foto, terus dia kayak sedih gitu. Kenapa? Aku tanya. Aku nggak setuju sama perceraian kedua orang tua aku. Pokoknya mereka tuh asal memutuskan tapi nggak minta keputusan. Nggak tanya keputusan aku pribadi katanya. Akhirnya pulang-pulang, besokannya tuh di kelas dia gambar yang sosok masuk itu. Jadi kita tuh lagi pelajaran bahasa Inggris waktu itu. Dia ngelukis, dia kan nggak bisa ngelukis ya. Setahu aku tuh dia nggak bisa ngelukis sama nulis aksara Jawa gitu loh, kayak Wonocoroko gitu-gitu kan, yang kayak Thailand gitu kan. Vi, ngapain? Padahal di depan aku kan, dia jadi kursinya tuh kayak kursi kuliah gitu kan. Aku giniin, Vi, lukis apaan kok bagus? Terus kata temen aku yang bisa ngeliat, itu bukan Via gitu. Katanya itu ada makhluk yang nempel ke dirinya dan dia akhirnya membuat tulisan dan gambar tersebut. Dan itu gambarnya kayak lukisan terkenal gitu. Jadi kayak nari terus pakai selendang kayak orang nari zaman dulu. Iya, dan itu ada pohon besar di belakangnya, terus ada buto ijo juga kan. Terus pas aku gangguin tuh dia marah. Oh, ada Hulk ya. Terus pas aku giniin, Vi gambar apaan? Aku kan kepo kan. Itu bukan Via. Terus kok aku ingin buto hijau bawahanku, aku ingin anak ini, kayak gitu. Sini aku langsung nulis gitu. Iya, nulis. Gara-gara aku gangguin. Itu SMA aja kelas berapa, Dek? Aku kelas 1. Aku waktu itu ketua kelas kan. Aku gak bisa kabur karena semua orang kabur. Aku mau nggak mau harus ketua kelas harus bertanggung jawab. Dan cuma bertiga doang. Aku kan nggak ngerti ya. Maksudnya nggak pernah mengalami hal yang kesurupan. Kalau melihat mah oke lah. Tapi kalau kesurupan kan bener-bener nggak bisa nanganin karena memang baru pertama kali waktu itu kan. Tapi kan banyak kejadian dari masih TK sampai akhirnya ke jalur sekolah tuh sampai sekarang kan sebenarnya kan Mbak Rifda ini kan punya kelebihan. Ya kan, kalau mau ditanya sejak kapan pasti masih dari sejak kecil. Tetapi kan pertanyaan Mongol, kenapa sih nggak menganggap itu sebagai sebuah kelebihan? Karena aku merasanya semua orang, ada beberapa kayak nggak aku doang sih yang bisa. Maksudnya ada yang lebih hebat bisa ngelihat lebih detail atau jelas lagi. Kayak waktu itu, kayak aku yang tadi bilang, itu bukan Via. Padahal aku nggak sadar itu bukan temen aku. Tapi dia bisa lebih paham gitu loh. Itu udah bukan dia gitu. Akhirnya dia benar-benar marah tuh sekelas mental. Dia lagi ngelukis, terus semua orang dia begini, semua orang pada jatuh. Jadi kursinya tuh yang mejanya ada di depan gitu kan, kayak bangku kuliah. Terus semua orang pada jatuh, terus guru bahasa Inggrisku tuh kabur padahal cowok. Terus kayak, Mister ini gimana? Aku bilang gitu. Udah semuanya ayo kabur. Aku bingung kan, maksud dia masih nyanyi Lingsi Rungi sampai habis. Dan itu aku merinding banget. Itu Lingsi Rungi kan serem banget. Tapi kan? Akhirnya bagaimana Dek menyelesaikannya? Apakah mengundang orang dari luar? Iya, waktu itu pertama kali aku nggak ngerti kan. Jadi waktu itu kelasku tuh ada kayak TV sama komputer nyambung. Udah setel Yasin, aku bilang gitu. Setel Yasin bener-bener di setelin, terus dia marah. Bener-bener Lingsi Rungi itu jadi cepet banget gitu kan. Aku langsung, ini gimana gitu kan. Habis itu dia pingsan. Aku tanya, ini kamu ngerti nggak nulis aksara Jawa kayak gini? Maksudnya apa? Nggak tahu. Padahal dia juga bukan orang yang Jawa-Jawa banget gitu loh. Maksudnya kalau ngomong ya bahasa biasa gitu. Oh ya, jadi nggak ngundang ustadz atau nggak undang orang? Lebih ke guruku bisa sih. Iya. Itu ada yang bisa. Ada yang bisa di guru-guru ya. Akhirnya jadi dia pegang jempolnya, dia teriak-teriak gitu. Emang kuntilanak ada jempol ya? Enggak, maksudnya kadang orang kesurupan kan suka dipegang ujungnya gitu. Ujung jempolnya gitu. Iya, terus dia marah. Wah, kalau gue mah dikasih pisang goreng kalau ada kesurupan. Kau sama kopi ya? Tapi kan Mbak Rifda cerita soal pernah juga mendengar orang nyapu tapi pas dicari nggak ada. Bener nggak sih tanda keberadaan kuntilanak itu dari suara sapu hijuknya? Oh, jadi waktu itu tuh aku habis nonton film barat yang horor kan. Conjuring. Di bioskop. Iya, kayak Conjuring. Tapi siang-siang. Lu nontonnya siang? Dan itu rumahku pas pulang nggak ada orang. Jadi pulang dari nonton itu, pas di rumah, oh sepi, ya udahlah aku nyapu di atas di kamar aku. Terus radioku tuh kayak hadiah dari ulang tahun papa gitu, udah rusak, udah benar-benar gak bisa nyala, udah nggak bisa dicolokin pun. Gak bisa disetel lah. Iya, dicolokin pun nggak on kan. Terus sepertinya pas aku nyapu ketawa, dan itu aku merinding dari sih. Radio itu? Iya, tapi aku cek
kok nggak nyolok, kok masih ada suara ketawanya. Terus aku langsung banting sapu turun gitu. Oh jadi ceritanya cuman dari mendengar suara yang harusnya radio itu udah. Nah itu Udah udah pas rusak. SMP sih, pas SMP. Tapi dalam hidup Mbak Rifda sampai hari ini, pengalaman mana yang paling menakutkan yang membuat Mbak kayak nggak pingin lagi ngelihat sosok-sosok itu? Bukan pengalaman, bukan tentang sosok justru kalau aku lebih pernah itu lebih ke masa depan. Jadi waktu itu ada tsunami yang Aceh? bukan Selat yang Sunda? yang tempatnya Pasha Ungu apa ya? Daerah Pasha- Sulawesi ya? Oh Palu? Heeh. Ah. Nah itu tuh aku 3 hari sebelumnya mimpi. Ah. Terus aku bilang ke papaku sama waktu itu calon suami aku bilang, aku mimpi tsunami tapi aku nggak tahu di mana. Aku bilang gitu. Dia itu punya cuma mimpi buruk doang kata dia. Terus 3 hari setelahnya itu benar-benar di berita itu aku langsung pas lihat berita merinding. Terus kayak papa itu tsunami di tempat yang itu apa? Sulawesi Palu ya? Iya waktu itu di Palu. Terus kayak aku lebih kayak justru aku bingung ketika aku mimpi itu sebenarnya lebih baik diucapkan atau sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya kalau masalah mimpi bisa aja peringatan, tetapi kalaupun berarti nggak boleh diucapin, ya nggak apa-apa yang punya mimpi dia kok. Iya, apa sebenarnya aku diem aja biar nggak terjadi. Karena juga suka lebih takut sih kayak lebih semuanya udah punya jalurnya, udah punya jalan hidupnya. Iya. Tetapi yang kita sepakati bersama adalah kita mendoakan yang menjadi korban jiwa, semoga mereka mendapatkan tempat yang layak gitu. Tapi kan pernah masuk pesantren ya, pernah mondok ya. Iya. Nah selama mondok ada kejadian-kejadian mistis. Wah itu lebih banyak di pondok sih kayaknya. Di pondok situ. Jadi waktu itu aku mading kan. Jadi waktu itu aku bagian kreativitas. Oke. Jadi setiap pembuatan kayak newsletter, majalah gitu. Di situ kita emang kejar tayang tuh kalau buat berita mading majalah dinding gitu kan, jadi harus unik. Kita tuh buat jam 3 pagi karena liburnya anak sekolah itu di sana bukan Sabtu Minggu, justru Jumat. Nah, jadi kita kalau buat tuh Kamis malam, biar Jumatnya bisa Jumat pagi ditempel. anak-anak bisa pada baca Oke. gitu. Nah, itu tuh karena emang malam Jumat. Terus bunyinya kereta zaman dulu banget, padahal tuh jauh banget tempatku sama stasiun kereta api. Dan itu yang dengar gak cuma aku. Bener-bener satu kamar tuh kita 8 atau 9 gitu. Dengar tuh suara itu. Terus kita lihat-lihatan. Suara apa gitu. 1, 2, 3 kabur gitu. Jadi madingnya tuh sampai hampir gak selesai. Tapi untungnya selesai. Tapi akhirnya selesai juga mondok. Selesai 6 tahun. Oke. 6 tahun ya berarti SMP, dari SMA. Sanawiyah sampai Iya, Sanawiyah Alia. Alia kan. Oh. Terus Berarti kan aku nggak halu dong, yang dengerin kan banyak. kan banyak orang, berarti kan setidaknya ada orang lain yang menjadi. Dan satu kamar tuh semuanya kayak lihat-lihatan, berarti semuanya tahu dong ada suara itu gitu. Dan Iya, itu kayak betul. zaman dulu yang fluid gitu, yang uap gitu gimana Iya. sih? Oh iya, tahu kereta yang dulu pakai batu bara atau Iya, pakai uap. yang pakai yang keluar ditarik, asapnya. gitu. Nah itu kayak gitu. Tapi waktu lu mondok, Rifda waktu mondok itu, mereka cerita nggak bahwa di pondok itu ada hal-hal seperti itu? Maksudnya cerita gimana? Nah, maksudnya yang udah pernah tinggal di situ, kan berarti lu masuk, Rifda masuk kelas 1 kan berarti yang kelas 2, kelas 3 aja aku kan? maksudnya mendengar pembicaraan. Iya, mereka kayak ngomong nggak? Enggak ya? Enggak sih. Oh, akhirnya justru serombongan itu mendengar hal itu, jadi akhirnya parno sendiri dong. Menurutku itu kayak wajar sih, karena kan itu tua banget ya. Maksudnya Oh, pondoknya juga udah sepuh ya udah kalau sepuh. istilahnya. Kalau di aku. sini mah yang sepuh Wawan. Tuh, Wawan yang sepuh ya. Tapi Mbak Rifda, suami bagaimana? Dengan kondisi Mbak Rifda punya gift yang seperti itu, suami menerima atau kayak gimana? Jadi waktu itu suamiku karena aku ngeluh sering digangguin kan. Jadi aku nambah satu cerita ya. Aku tuh sama mamaku mimpi sama. Mbak Kuntinya nunggu di depan kita. Jadi kita tidur tapi di mimpinya itu dia ngeliatin kita tidur. Terus aku udah mulai kesel. Kayaknya aku capek deh gitu kan. Di situ mamaku karena bilang, mama juga dimimpin itu dan diliatin sama di depan TV. Jadi aku pindah tuh naik ke atas kan. Terus sama suamiku jadi ada garam minta ke temenku yang
temennya suamiku sih lebih tepatnya, minta didoain, terus disebar tuh ke rumah. Sejak saat itu aku udah nggak pernah digangguin lagi, jadi dari sebelum nikah. Sampai hari ini. Di rumah nenek, Yang di rumah ya. nenek ya, Nah, yang di rumah. tapi kalau sampainya Mbak Rifda jalan-jalan gitu, pernah ngelihat hal-hal begitu juga? Kan Bogor nih, ya kan mungkin jalan ke mana gitu, ke warung jambu atau ke Ke pohon-pohon gitu. iya, maksudnya kalau apa di Bogor tuh ke apa? Taman Raya gitu, kebun raya. Pernah nggak? Kalau Mongol dulu masih inget banget gua di kebun raya Bogor tuh. Iya luas banget sih. Kan ada rombongan pohon yang ditulisnya tuh udah pada tua tuh. Iya kayak Rafflesia. Iya kayak ditempel ini udah berusia segitu. Nah kan teman Mongol dia kita habis main-main bola itu dia pipis. Pipis di pohon itu. Iya Mongol bilang jangan pipis, ada Siang-siang. orang tuh di atas sore udah mau sore. maghrib tuh. Ada orang di atas lagi nangkring. Teman-teman gue bilang lah mata lu soak emang bener lu PA lu gitu Iya. kan. Kalau dulu bukan bilangnya PA, sedeng. Iya. lu- Sedeng tuh gila kan. Iya, di mana orang? Dia pipis. Kita pulang tuh Harus numpang-numpang sih. dari kebun raya itu ke stasiun kereta, naik kereta, nyampe rumah. Orangnya mendadak minta kopi. Kayak budi aku berarti. Dia minta kopi, udah kita kasih kopi, tau dia minta rokok. Apa dia bilang lisongnya? Apa tuh lisong? Ngerokok yang pakai ludah itu kan ada digulung-gulung itu kayaknya ya. Iya. Lah kita kagak ada. Terus gimana? Tahunya dia Marah. ngegiling, ngegerundul di lantai. Yuk kita langsung panggil Pak RT sama orang yang di musola. Nah, dibilangin. Kopinya pasti kopi hitam ya? Iya. Iya sama. Nggak mungkin kan dia polkadot kopinya. Jadi kata Pak Kiainya dibilang, itu tadi mungkin waktu dia pipis sembarangan, nggak pakai permisi. Iya. Udah ditulis di situ ini pohon usianya udah 100 tahun lebih main dipipisin. Terus akhirnya kita orang itu udah bisa disembuhin tapi kayak orang letoy. Kayak Maksudnya nggak bertenaga. Kita bawa lagi ke sono. Ke kebun raya bayar lagi tuh. Terus pergi ke pohon itu suruh dia minta maaf. Udah Oh ya? Iya. Langsung sembuh. Karena nggak permisi. Karena yang duduk di atas itu yang pakai baju blangkon. Apa tuh? Kayak baju zaman dulu. Oh, zaman dulu. Ini bukan kunti lagi. Dia duduknya begini. Sekarang gue tanya, Tapi duduk di pohon. orang kalau duduk di pohon duduknya begini nggak mungkin kerucu ya kan? Ya kan ini kan duduk sombong. Wah itu gue apa ya? Kayak begitu tuh Mongol sering ngeliat gitu. Kayak tadi kan gue dari Manado pesawat jam 7.40 terus kita kesini gitu kita bertiga di satu jalur itu A B C. Mongol tuh di A karena kan biar tidur begini toh. Karena nggak tidur. Karena Dona bilang syuting hari ini. Jadi mau tidak mau harus pulang gitu. Terus Mongol bilang sama teman-teman yang sebelah, ada orang terbang tuh. Ngomong kayak gitu. Iya. Oh. Teman-teman gue bilang, Mol, yang benar mikirnya ngomongnya. Ini yang terbang siapa? Kita ketinggian 35.000 kaki. Lu kira? Gimana sosoknya? Ya tapi putih. Rifda ada rasa ketakutan nggak kalau melihat yang Kalau pas dideketin pernah. Jadi waktu itu pas tidur tuh tuyul sih lebih tepatnya. kecil ya berarti? Iya, jadi dia di atas lemari tuh jongkok kan. Oh iya emang kelakuan dia tuh. Jongkok tangannya. Karena kan ngelatih kalau ke aku depan. tidur aku nggak suka kalau kamarku nyala. Aku pasti selalu matiin tuh. Karena nggak sakit mataku kan. Tapi yang paling itu tadi lu sempat bocor tentang bude lu. Emang budenya kenapa? Jadi waktu itu adekku sih, bukan aku yang ngerasain. Jadi minum kopi 2 gelas itu. Karena waktu itu waktu itu aku mau nikah ya. Waktu itu jadi kita nginep di hotel. Kata adekku, Bude diikutin anak kecil. Tapi aku nggak bisa lihat. Adekku yang justru lihat gitu. Tapi kalau boleh jujur ya teman-teman Kalapunaholic, di kasus Mongol yang kasus Bogor ini, teman Mongol ini mohon maaf banget, dia ngondek, gemulainya. Tapi banget. sebelum kesurupan justru nggak gondek.
Jadi dia tuh setelah kesurupan jadi laki. Oh. Yang biasanya kecipringan, ya Allah gitu kan. Pas dia habis pipis itu, kita tuh yang bingung. Kenapa dia tegap ya kayak tentara gitu. Oh, udah nggak kelihatan ngundeknya? Nggak ada. Dia aja minta kopi. Di saat malam kita lagi mau nyari ikan mujair, lagi mancing. Mongol tuh lihat dari ujung, ada perahu, lampunya banyak, terus ada cewek. Kan gua spontan ngomong, ih Cakep banget. siapa itu? Bubar semua orang yang duduk di situ. Di perahu? Enggak, yang kita lagi mancing itu enggak ada, yang tinggal gua doang. Oh. Karena mereka bilang katanya di Citayam situ tuh jangan dibilangin kalau ngelihat Oh iya? sesuatu, diem-diem aja. Emang katanya mereka suka jalan-jalan di situ. Lah gua kan kaget, siapa itu? Bubar tinggal gua doang, gua ikut kabur. Tapi kalau emang dari jauh tuh emang nggak terlalu serem sih. Tapi kalau Iya, mau kalau dia dideketin, mendadak. dia kayak ngelototin gitu. Melototin. Kapan terakhir ngelihat? Pas mau nikah itu sih, yang pas udah setelah disebar garam justru udah nggak. Tapi udah punya putra? Belum, Udah berapa tahun nikah? baru 3 tahun. Oh, suami seteman sekolah? Kakak kelas. Kakak, pesan Mbak Rida buat teman-teman, dan menurut Mbak Rida di saat Mbak Rida masuk ke sini, ya kan, di ruangan ini selain kru dan kita ada siapa? Aku nggak bisa ngeliat ya, maksudnya untuk di Ruangannya dalam ruangan aman ini aja? ya. Maksudnya Nggak ada? nggak merasa feeling yang aneh. Tapi aku tuh ngerasa aneh di kolam renang. Pernah ada yang ngerasa nggak? Nggak usah Pernah. ditanya lah. Iya, aku pas ngelirik bentar, aku udah nggak mau ngelirik lagi. Gitu. Oh, jadi lu udah ngelihat Bukan ngeliat sih, lebih ke terganggu aja iya, feeling aku ya. anak Gitu, kecil. kayak nggak mau ke situ. Oh. Nggak tahu anak Tapi kecil atau mau bukan. nanya, tuh tadi kan ngomong buta hijau. Iya. Nah, lu ngelihat sosoknya seperti apa? Oh nggak, justru temanku itu ngelukisin buta hijaunya. Oh, dia yang lukis. Sambil nari Gini, itu, gini, tapi gini. ada pohon besar di belakangnya. Tapi ada buta hijau di situ. Dan di balik pohon. Iya. Oh. Dan si bukan punya si penari ini bilang, aku ingin anak ini, buta hijau bawahanku. Jadi aku tuh sejak dia kesurupan, aku nggak berani ninggal dia sendirian. Takut dibawa. Soalnya kadang dia suka bunuh diri Hah? di kamar mandi. Tapi lu udah cerita ke guru-guru tentang? Enggak. Jadi waktu itu Tapi kondisi orangnya sampai hari ini masih aman? aku udah nggak berhubungan sih. Maksudnya lost kontak gitu loh. Nggak Oh. tahu sosmednya, nggak tahu. Jadi waktu itu pas pelajaran dia izin kamar mandi, terus aku liatin, wah bener nih. Terus sendirian. Biasanya tuh kalau cewek-cewek kan pasti minta, temenin dong. Takutnya soalnya kelasku tuh bener-bener terkenal kesurupan sih. Jadi tuh nggak. itu pengalaman momen yang paling lucu juga ya, dia ngegambar kesurupan tapi dia ngegambar dan akhirnya dia Nari di atas genteng juga. ya Allah. Kebayangin nggak? Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan mudah-mudahan orangnya baik-baik aja sampai hari ini. Amin. Mbak Rida, salam buat suami dan keluarga. Terima Nanti saya kasih. sampaikan insya Allah. Sama-sama, seneng Pulang loh. ke rumah juga dengan tetap semangat. Semangat dong Kan pasti. mudah-mudahan tahun depan dikasih momongan. Amin. Dan Minta buat teman-teman doanya. Kalapuna juga kalau pingin punya cerita-cerita horor yang berbau mistis ya, bukan mistik ya, yang Anda alami, ayo silakan DM di Instagram Opera Entertainment @Opera Entertainment. Dan kalau bisa, ini dari pengalaman hidup Anda seperti Mbak Rifda, dari pengalaman dia dari masa kecil, SMP, SMA sampai beliau menikah, suaminya nggak ketakutan, tapi suaminya berpikir bagaimana biar istriku nggak repot, dia mencari Disupport. Yoi, akhirnya dia melakukan pemberesan dan sampai hari ini Mbak Rifda aman terkendali. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, paling penting share dan komen. Bye bye.